tema yang pertama kita sudah membicarakan tentang apa itu studi kelayakan bisnis. Sudah dibicarakan bahwa bisnis seperti apa, dan semuanya sudah cukup banyak ya, cukup detail kita membicarakan itu. Harapannya memang sudah paham benar itu. Kemudian yang Bapak harapkan adanya tindakan sesudah memahami itu. Bisnis tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa ada rencana yang akan kita buat memproduksi sesuatu barang ataupun jasa. Bapak selalu mendorong seluruh mahasiswa sejak awal kita melakukan pertemuan tentang perkuliahan ini sudah merencanakan bisnis apa yang akan dilakukan. Syaratnya cuma dua, Anda mempersiapkan barang apa yang bisa Anda jual atau barang apa yang Anda bisa produksi. Kemudian barang itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau barang yang Anda buat itu bukan kebutuhan masyarakat, maka Anda nanti akan sulit untuk memasarkannya karena pasti permintaannya tidak ada terhadap barang itu. Yang kedua, jasa. Jadi jasa, Anda mempersiapkan apa yang Anda miliki, skill apa, keterampilan yang bakal nanti bisa dibutuhkan orang juga. Dan Anda nanti akan mendapatkan return dari jasa yang Anda jual terhadap orang. Jadi kalau tidak direncanakan dari sekarang, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menjadi seorang pebisnis. Jadi kalau Anda tidak ada merencanakan bisnis apa yang akan dibuat, untuk apa ya kita melakukan studi kelayakan? Sementara studi kelayakan itu kita membuat studi kelayakan apabila kita sudah ada barang dan jasa yang kita produksi atau ada rencana dalam waktu tertentu kita akan memproduksi itu, maka kita lakukan studi kelayakan terhadap barang dan jasa yang akan kita pasarkan itu. Bagaimana Salsabila? Sudah ada direncanakan? Sejauh ini saya ini Pak, jualan online. Kalau untuk memproduksi nanti Pak, mungkin karena di bulan puasa ini. Iya, jualan online. Jenis apa itu Salsabila? Segala macam sih Pak, pakaian pria, wanita, kebutuhan sehari-hari juga gitu Pak. Ya, itu sudah bagus ya. Sudah apa namanya? Jadi pedagang itu ya. Artinya sudah memulai dari sekarang. Karena memang untuk menjadi seorang pebisnis tidak bisa langsung menjadi pebisnis besar, tidak begitu. Untuk menjadi seorang pebisnis kita butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh melihat kondisi perubahan selera orang dalam waktu yang lama. Tidak bisa, harus dimulai dari sekarang. Rena Hulu, bagaimana Rena? Rena ini kok nampaknya keningnya aja ya, kenapa nggak nampak wajahnya? Coba diturunkan kameranya itu biar kelihatan. Coba Rena Hulu. Belum ada Pak. Belum ada? Belum dipikirkan atau belum ada, bagaimana? Sudah ada dipikirkan? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, Bapak menganggap bahwa semua ini paling tidak sudah ada merencanakan atau sedang mencari-cari jenis bisnis apa yang akan dilakukan. Karena kalau Anda tidak merencanakan itu pasti tidak akan dilakukan. Tapi kalau sudah direncanakan, mungkin nanti akan ketemu salah satu jenis produk yang akan kita produksi atau kita perdagangkan. Bisa juga seperti Salsabila, tidak harus memproduksi gitu ya kan, kita langsung sebagai pabriknya ya memproduksi langsung, tidak harus seperti itu. Tapi kita bisa melihat jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian kita bisa menjadi perantara antara produsennya itu dengan konsumennya seperti yang dilakukan oleh Salsabila. Apalagi sekarang kan modalnya cukup murah ya untuk memasarkan produk itu, karena rata-rata masyarakat kita sekarang persentase orang yang melek terhadap teknologi itu sudah cukup tinggi. Jadi cukup kita bisa memasarkan lewat sistem informasi atau lewat jaringan-jaringan internet yang sekarang sudah bisa kita memasarkan itu. Hanya berjualan di tangan gitu ya, tinggal diklik di Android kita, barang-barang itu sudah bisa.
Jadi tinggal apa aja, kalau belum bisa memproduksi secara langsung, kan kita bisa melihat ya. Yang penting tahu dulu apa kebutuhan masyarakat itu, kemudian kita cari di mana barang yang mereka butuhkan itu diproduksi. Nah, jadi misalnya apa yang dibutuhkan ini mendekat Lebaran ini ya, pasti orang banyak kebutuhan yang berkaitan dengan pakaian, kemudian transportasi, ya kan pasti dibutuhkan orang. Kemudian apalagi ya yang dibutuhkan orang, misalnya alat-alat kecantikan, pasti banyak orang membutuhkan itu. Jadi kita mencari di mana barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu diproduksi, kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang yang memproduksi, kita menjadi pemasarnya. Nanti kan akan diberikan harga yang tidak sama ya dengan orang, karena mereka juga, orang yang memproduksi barang itu kan harus mengantarkannya ke berbagai tempat di mana pasarnya yang selama ini menjadi market share dia. Jadi kalau kita datang ya, cukup kita ambil contoh di foto, di video, kemudian kita pasarkan dan kita berikan harga, karena sudah cukup murah sekarang biaya pemasarannya itu kan, tinggal biaya pengiriman kan biasanya ditanggung oleh si pembeli. Jadi kalau misalnya mereka yang memproduksi itu sekarang kan mereka antar lagi ke di mana market share dia, itu kan butuh biaya transportasi untuk mengantarkan itu, ditambah lagi biaya living cost ketika mereka terjun ke lapangan. Sekarang kan enggak, sangat terhemat sekali. Jadi kalau barang dijual melalui online pasti bisa harganya lebih murah, karena yang dibebankan kepada konsumen itu cuma biaya transportasi pengiriman aja. Kalau biaya living cost untuk ke lapangan kan kita nggak ada lagi. Kan tidak seperti itu, nggak seperti dulu lagi, membutuhkan biaya yang cukup besar ketika kita ingin memasarkan produk, barang dan jasa yang akan kita antarkan ke konsumen. Bisa dilakukan. Jadi Renah Hulu jangan sia-siakan. Renah Hulu tinggal di mana nih Renah Hulu? Halo, Renah Hulu di mana berdomisili Renah Hulu sekarang? Di Belawan. Nah, di Belawan ya. Masih banyak saudaranya di Nias? Enggak, Pak. Tidak ada saudara lagi di Nias? Tidak ada, Pak. Loh, berarti sudah lahir besar di apa ya? Di Belawan ya? Nah, iya, Pak. Dari Medan aslinya, Pak. Oh, Medan aslinya ya. Saya pikir masih apa ya? Masih langsung dari sana. Tapi coba dibangun jaringan misalnya ke daerah, apalagi di Belawan itu banyak barang-barang yang sesungguhnya yang menarik, yang bisa dijual lebih murah ya. Saya tidak tahu sekarang masih ada nggak barang-barang luar negeri yang masuk ke situ. Kalau Bapak dulu kan sering berbelanja ke situ ya, mencari barang-barang yang unik, yang antik gitu di Belawan. Jadi cari barang yang menjadi sesuatu yang unik, yang diproduksi atau yang tidak didapatkan orang ya, atau tidak semurah apabila orang berbelanja di Belawan. Jadi Renah Hulu bisa mendapatkan itu di Belawan, kemudian bisa dipasarkan ke tempat yang lain. Kan cuma memindahkan tempatnya aja. Cuma kita hanya perlu mengetahui jaringannya, misalnya biaya pengirimannya, sistem pemasarannya lewat media online. Nanti belajar sama Salsabila bagaimana caranya dibuat. Oke. Saya sudah sampai di situ ya. Kalau sudah kita mengetahui tentang bisnis itu, kemudian kita sudah merencanakan produk, barang dan jasa apa yang akan kita buat ya, produk, barang dan jasa apa yang akan kita pasarkan, apakah diproduksi, apakah kita menjadi perantara, atau kita mempersiapkan sendiri apa yang menjadi skill kita yang dibutuhkan orang. Maka salah satu aspek yang paling penting dibahas dalam studi kelayakan bisnis itu adalah aspek hukum. Itu gunanya kita sudah masuk ke perguruan tinggi, sehingga info seperti ini kita bisa mendapatkannya. Artinya bahwa kalau misalnya seperti yang dibuat oleh Salsabila saat ini, dia masih model tradisional ya, artinya bahwa dia belum punya nama resmi dia belum punya perusahaan yang bisa memasarkan itu, masih atas nama pribadi-pribadi. Memang kebanyakan para pengusaha di Indonesia ini, khususnya pengusaha kecil dan menengah itu, biasanya mereka berbisnis itu secara natural seperti itu ya.
kalaupun yang memproduksi dibuatnya barangnya, kemudian nanti dijualnya. Atau orang sering kita lihat bahwa masyarakat mengeluh ya, sering masyarakat mengeluh apabila mengurus suatu badan usaha, misalnya izinnya, dia merasa sulit ya, ketika berhubungan dengan administrasi pemerintah, dianggap dipersulit lah, dianggap harus keluar duit lah ya, sehingga pengorbanannya itu membuat dia sesungguhnya akhirnya mengundurkan diri atau mengurungkan diri ketika dia akan mengurus izin usahanya itu. Itu momok yang terjadi di masyarakat kita. Yang kedua, memang ya yang ditakutkan itu kan apabila kita sudah mengurus izin ada pengorbanan memang terhadap itu. Mau tak mau memang kan negara membebankan biaya. Ya, ada biaya pengurusannya itu. Cuma kita harus lebih hati-hati kalau misalnya adanya calo di dalam pengurusan izin itu. Itu kan orang kadang-kadang begitu ya, dicaloin ya mengurus ini sehingga perlu biaya ya di luar biaya yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi sekarang kan kita ketahui bahwa pemerintah kita harus kita akui sudah semakin bagus dalam proses administrasi saat ini, tidak seperti dulu ya. Artinya kalau orang pun sudah bisa langsung mengurus izin-izin usahanya, tidak harus melalui percaloannya, dan diusahakan semudah mungkin untuk mendapatkan izin ini saat ini, karena sistem pelayanan di pemerintahan pun sudah menggunakan sistem informasi. Apa itu? Karena kalau sistem informasi itu kan memberikan orang informasi yang lebih jelas, orang lebih banyak mengetahuinya. Kalau dulu kan sebelum sistem informasi orang akan payah gitu ya, mengetahuinya hanya beberapa orang saja, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengerti bagaimana mengurus izin. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadi momok bagi masyarakat itu, apabila sudah mengurus izin, maka memang pemerintah akan mengenakan pajak terhadap perusahaan itu, memang gitu. Jadi sudah payah mengurus izinnya, kemudian ada biaya mengurus izin, kemudian dikenakan pajak lagi setelah usaha kita itu berjalan ya, karena nanti salah satu syaratnya itu kan harus ada NPWP gitu ya, mengurusnya nomor pokok wajib pajaknya itu. Jadi masyarakat kadang-kadang yang tiga ini dia enggan untuk itu, ya. Padahal dengan dengan yang biaya yang ketiga-tiganya itu sebenarnya itu kalau secara makronya nanti tetap akan memberikan feedback terhadap pengusaha, karena bagaimana pemerintah memang melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, melakukan pembangunan kan harus dengan pajak gitu ya. Tidak mungkin, dari mana sumber penghasilan pemerintah? Tentunya dia harus mendapatkan pajak dari rakyatnya. Nah, sesudah dia mendapatkan pajak kan itu yang harus dipergunakannya untuk meningkatkan pembangunan di negara itu. Kalau pemerintah sudah membangun, maka itu akan memudahkan kita sebagai pengusaha untuk memasarkan produk yang akan kita jual itu. Kan begitu. Jadi harus tahu ya, memang kalau secara langsung terhadap pribadi pengusaha atau ke lembaga salah satu usaha tidak langsung mendapatkan keuntungan itu. Tapi kalau dikasih secara makro dengan pajak yang diberikan oleh para pengusaha terhadap pemerintah, maka pemerintah nanti akan bisa membangun ya jalan, jembatan, menyediakan transportasi dan lain sebagainya itu. Akhirnya bagaimana? Akan memudahkan konsumen untuk datang berbelanja ke toko kita, kan gitu. Coba misalnya kalau pemerintah tidak membangun jalan, oke lah sekarang sudah ada internet. Bagi daerah-daerah yang masyarakat kita ini kan walaupun sudah melek teknologi, masih lebih besar sebenarnya masyarakat kita itu yang berbelanja secara langsung ya, transaksinya secara langsung masih lebih banyak seperti itu. Coba kalau jalan tidak bagus, tidak dibangun pemerintah, bagaimana konsumen datang untuk berbelanja ke pekan, ke kota gitu ya? Apa akibatnya? Akan besar biaya mereka untuk datang berbelanja ke pekan ataupun ke tempat-tempat di mana mereka akan berbelanja. Sebagai ilustrasi bagi mahasiswa Bapak di dalam kelas ini, Bapak pernah melihat ya di salah satu kecamatan biaya transportasi orang ketika belanja ke pekan ya, biasanya per pekan orang berbelanja ya, kalau dari daerah terpencil ya,
biaya per orang berbelanja ke pekan itu ya, satu kali jalan aja itu ongkosnya 200.000. Coba sekali jalan itu 200.000 dari desanya ke ibu kota kecamatan, itu transportasinya 200.000. Kalau pulang pergi maka transportasi satu orang 400.000. Lain lagi kalau pulangnya dia kan akan membawa belanjaan, lain lagi ongkos belanjaan yang dibelinya. Jadi hampir 500.000 lebih biaya transportasinya pulang pergi dari desanya ke kecamatan, padahal tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh, hanya sekitar mungkin 10 sampai 15 km aja. Nah, tapi karena jalan tidak ada, maka mereka harus naik, waktu itu Bapak lihat naik mobil hardtop itu ya, yang bisa berjalan di lumpur-lumpur tuh ya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya begitu keadaannya, maka daya beli masyarakat untuk berbelanja ke pekan itu akan berkurang ya, sebesar 500.000. Nah, jadi sekarang Bapak lihat sudah dibangun jalan ya. Nah, ongkos biaya transportasi mereka sekarang karena sudah jalannya di hot mix, sudah di aspal, sekarang itu cuma 20.000 pulang pergi, hanya 10.000 sekali jalan. Nah, 20.000 pulang pergi. Coba kalau tadi 500.000 biaya transportasi masyarakat untuk berbelanja itu, maka sekarang terhemat ya, 480.000 terhemat biaya konsumen yang akan belanja. Artinya apa? Meningkatkan daya belinya. 480.000 saya bilang kan udah banyak ya, bisa dibelanjai ke kota kan. Ya. Nah, tadinya itu hanya untuk transportasi aja. Jadi maka dengan demikian bagaimana? Maka barang yang dibelinya akan semakin banyak, daya belinya akan semakin kuat ya, mereka mampu membeli karena biaya transportasinya sudah semakin murah. Itu kan menguntungkan siapa? Tentu menguntungkan para pedagang ya, di pekan, di kota begitu. Jadi itulah gunanya ya, dengan kesadaran kita, jangan takut ya, jangan takut misalnya kita mengurus surat izin dikenakan biaya, sampai nanti sesudah berjalan usaha kita dikenakan pajak, nanti itu tetap akan kembali kepada percepatan percepatan lakunya produk barang dan jasa di masyarakat itu. Itulah kita ubah mindset kita ya, dari sudut pandang hukumnya itu. Oke. Sampai di situ berkaitan dengan itu, sekarang kita masuk kepada badan usaha ya. Ada yang sudah pernah mendengar badan usaha apa saja yang yang bisa diakui oleh negara, badan usaha apa saja? Ada yang sudah dengar? Jenis-jenis badan usaha yang diakui oleh negara atau yang badan hukum usaha yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kita. Ada pernah dengar? Tidak ada. Lili, jenis badan usaha gimana ini semua wajahnya nih? Malas Bapak mengajar seperti ini. Kok pada tutup-tutup aja semua ya? Atau begini aja, Bapak tutup juga Bapak ya, wajah Bapak enggak nampak. Yang Bapak rekam kemarin-kemarin aja kalian dengarkan, bagaimana kira-kira? Kan nggak tahu ya, di handphone Bapak ini kan sudah banyak materi-materi tentang perkuliahan yang Bapak rekam seperti ini. Nanti kalau Bapak tutup kamera Bapak, kalian tutup kamera juga ya, kalian dengarkan aja kayak radio, bagaimana? Mau Lili? Hafizah, daripada Bapak cakap gini kalian tutup kameranya. Tito Lesmana, Avandi, Dinda, Selfie, Safitri, Cindy ya, wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi tak boleh Bapak tengok. Bagaimana ya kan? Nggak berkurang ya kalau Bapak tengok ya. Safitri mana wajahnya ini Safitri? Kenapa harus ditutup-tutup? Cindy nampak bentar, hilang sebentar. Ya, ini banyak rekamannya nih, boleh Bapak rekam aja di sini. Suaranya aja kalian dengarkan. Bapak tutup kamera, kalian nggak tahu bahwa Bapak tidak rekaman aja Bapak kasih ya, macam radio aja kita jadinya kuliah ya kan. Oke. Siapa yang bisa jelaskan jenis-jenis badan usaha apa saja yang ada di yang diatur oleh peraturan di Indonesia? PT gitu ya Pak? Ya, PT, itu salah satu badan usaha. Yang lain?
koperasi, CP, koperasi, CP, firma, dah. Perusahaan perseorangan. Ini ada beberapa undang-undang. Yang pertama, coba dilihat ini kan, ini ada dapat nanti di-download masing-masing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini yang disebutkan tadi PT ya. Silakan di-download, nanti ini dicari di Google, ada ya undang-undang ini, supaya ada referensi Anda ya berkaitan dengan perseroan terbatas. Kemudian ada juga ini peraturan pemerintah tata cara pendirian. Ini ya, tata cara pendirian perseroan terbatas. Ini dapat Anda baca. Kemudian ada juga ya pengaturan tentang bertransaksi ya perusahaan. Ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini bisa juga Anda download ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang harus Anda pahami atau dibaca. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini nomor 17 tahun 2018 berkaitan dengan ini persekutuan komanditer. Ini yang disebutkan tadi CV ya, ya, atau disebut dengan perseroan komanditer atau komanditer penosat itu. Kemudian ada firma. Ini kan persekutuan firma. Ternyata sudah ada ya peraturan pemerintah bagaimana cara pendaftarannya itu apabila ini menjadi pilihan Anda akan berbisnis. Kemudian ini ada undang-undang nomor peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 ya, tentang modal dasar perseroan ya serta pendiriannya. Selanjutnya ada undang-undang yang lagi tren sekarang ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di sini ada juga ya berbicara tentang perusahaan-perusahaan itu. Anda membaca ini. Kemudian ini ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Ini kalau bagi yang ingin membentuk koperasi ya. Nggak terlihat tadi ya, belum Bapak share screen rupanya, lupa Bapak ya. Ya Pak, terlihat Pak. Nah, coba Bapak ulang ya, lupa nggak share screen rupanya ya. Nah, bisa dilihat. Nah, misalnya ini kan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Anda bisa download nanti ini, cari, kemudian baca bagi yang mau memilih badan usahanya koperasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ya, tentang perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, pembubaran perseroan ya. Ini khusus untuk mikro dan kecil ini ya, inilah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ya, tentang tata cara pendaftaran, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Anda perlu menguasai ini. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan pembubaran perseroan terbatas. Ini yang PT ya. Ini PT. Sedangkan undang-undang PT-nya ini ya. Undang-undang PT-nya. Kemudian nanti Anda semua ya bisa juga ya, Bapak tutup ya share screen-nya. Bisa juga mencari undang-undang yayasan tadi itu ya, undang-undang yayasan, undang-undang BUMN, kemudian undang-undang BUMD ya, dicari sumber hukum yang berkaitan dengan ini ya, supaya Anda benar-benar mengerti badan hukum yang diakui oleh negara kita, sehingga bisa menjadi pilihan Anda berbisnis. Bapak mau sampaikan bahwa tetaplah kalau sudah memiliki badan hukum, bisnis yang Anda rencanakan itu ya pasti
banyak manfaatnya ya, karena di masa yang akan datang bisnis itu kan pasti kita rencanakan akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Maka aspek hukum terhadap bisnis ataupun badan hukum yang diakui untuk melakukan bisnis itu penting kita ketahui, dan kita pilih jenis bisnis atau jenis badan hukum apa yang akan kita pilih ya. Walaupun boleh misalnya berbisnis secara tradisional seperti yang selama ini dilakukan, tetapi kita harus ada peningkatan, karena dengan badan hukum itu kita akan bisa bertindak atas nama badan hukum juga kepada produsen kita ya, atau kepada konsumen kita melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan produk barang dan jasa yang kita dapatkan. Selain itu akan mudah mendapatkan modal ya dari berbagai pihak, kemudian kita akan bisa mendapat kepercayaan ya yang lebih karena sudah dilindungi oleh hukum apabila ada salah satu diantaranya. Bapak yakin bahwa sebenarnya khusus untuk pembahasan ini akan ada mata kuliah yang khusus memperdalam ini nanti bagi kalian. Biasanya ada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Bapak nggak tahu di semester berapa itu masuknya. Sudah ada apa mata kuliah aspek hukum dalam bisnis? Ada Pak, belum sejauh ini Pak. Berarti mungkin semester depan ya, di semester 7 biasanya itu, di semester akhir biasanya akan datang mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Karena harapannya kan setiap orang yang mengambil fakultas ekonomi ataupun ini prodi manajemen ataupun yang berkaitan dengan ekonomi harus memahami tentang aspek hukum di dalam bisnis itu ya. Karena kita di dalam sebuah sistem bernegara ya, atau berkaitan dengan orang luar negeri pasti diatur oleh hukum. Maka satu mata kuliah biasanya akan ada itu aspek hukum dalam bisnis, karena tanpa itu tidak mungkin bisa kita mengembangkan atau menjalankan usaha kita dengan perlindungan hukum. Hanya dengan itu, karena orang akan melakukan segala transaksi gugatan ataupun kepercayaannya itu harus dilihatnya kekuatan hukum, ada nggak perlindungan hukum terhadap transaksi yang akan dilakukan terhadap kita itu. Jadi setiap mahasiswa harus memahami itu. Itu aja Bapak rasa. Ada pertanyaan yang lain yang belum Bapak jelaskan sebelum kita tutup? Ada Pak. Bapak absen aja lah dulu ya. Ini Siti Mauriska udah selesai kuliah baru masuk ya, nggak usah masuk lagi lah dia lagi ya. Bisa dilihat Afandi Ambarita, Agung Saputra, Hadir Pak. Andrian, Hadir Pak. Arif Kusnaidi, nggak ada. Selvia, Hadir Pak. Cindy Ananda, ada Cindy Amanda? Nggak kedengaran suaranya? Nggak ada. Pak. Devi Manik, Hadir Pak. Dewi Amalia, nggak ada. Dea Mawar, Hadir Pak. Dinda, Hadir Pak. Endang Widyaningsih, tidak ada. Hafizah Azmi, Hafizah tadi ada ini. Mana Hafizah? Joshua Marcel, Hadir Pak. Lasmauli Simbolon ya. Ini apa magang nih, magang. Lili Dewi ada. Saya Muhammad Habib, ada Muhammad Habib.
Nggak ada. Muhammad Irfansyah, Hadir Pak. Mulia Kurnia, Hadir